Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan pemirsa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah Mekanika Fluida. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penurunan tekanan ya dan rugi-rugi head aliran yang sudah kita pelajari teori dan cara perhitungannya itu di pertemuan sebelumnya. Nah, saat ini kita lanjut dengan beberapa contoh soal ya. Di sini nanti insya Allah akan kita sampaikan dua contoh soal. Ini contoh soal yang pertama berkaitan dengan rugi mayor. Jadi kita diminta untuk menghitung rugi tekan gitu ya atau head losses dari suatu aliran air. Aliran air itu debitnya 140 liter per detik dengan viskositas kinematik air 0,000001 meter kuadrat per detik melalui pipa dengan diameter dalam 200 mm sepanjang 400 meter dan bahan pipanya adalah baja komersial atau komersial steel. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada besaran yang sangat penting untuk diketahui yaitu kecepatan aliran. Nah, di soal ini belum diketahui. Tetapi dari situ kita memiliki data tentang debit dan diameter dalam aliran ya, sehingga tentunya kita akan dapat menghitung kecepatan itu dengan mudah. Namun jangan lupa supaya kita tidak salah angka nanti memasukkannya, maka debit kita konversi dulu satuannya ya dari liter per detik menjadi meter kubik per detik, sehingga debitnya adalah 0,14 meter kubik per detik. Demikian juga dengan diameter dalam dari pipa 200 mm itu sama dengan 0,2 meter. Jadi diameternya adalah 0,2 meter. Maka dengan demikian kecepatan alirannya dapat dihitung dengan debit dibagi dengan luas penampang. Kita dapatkan kecepatan rata-rata aliran adalah 4,46 meter per detik. Langkah berikutnya adalah kita menggunakan diagram Moody untuk mendapatkan faktor gesekannya. Nah, untuk menggunakan diagram Moody itu diperlukan dua besaran penting, yaitu bilangan Reynolds dan kekasaran relatif. Bilangan Reynolds dapat kita hitung seperti ini ya. Ini yang baik kita menggunakan viskositas kinematik ataupun viskositas dinamik itu bisa dihitung ya dengan persamaan ini. Nah, karena data kita adalah viskositas kinematik, maka kita menggunakan persamaan ini yang ini ya, yang tengah ini. Maka kita dapatkan bilangan Reynolds-nya adalah 8,92 kali 10 pangkat 5. Bilangan Reynolds itu tidak ada satuannya ya. Jadi tidak menggunakan satuan. Nah, kemudian untuk menghitung kekasaran relatif, maka kita cari dulu kekasarannya. Jadi informasi tentang bahan pipa yaitu commercial steel, maka kita dapatkan dari tabel kekasarannya adalah 0,045 mm. Sehingga kekasaran relatifnya adalah kekasaran dibagi dengan diameter dalam. Maka kita dapatkan kekasaran relatifnya adalah 0,000225. Nah, sehingga kita sekarang dapat menggunakan ya diagram Moody seperti ini dengan dua besaran yang diperlukan itu sudah kita dapatkan, yaitu bilangan Reynolds dan kekasaran relatif. Dalam menggunakan diagram Moody ini, kita harus berhati-hati karena sumbu horizontal dari diagram Moody itu skalanya tidak linier, tetapi menggunakan skala logaritmik. Ya, maka kita harus berhati-hati menentukan titik 8,92 kali 10 pangkat 5 itu di mana gitu ya. Nah, itu posisinya di sini ya, mendekati 9 ya.
mendekati 9 kali 10 pangkat 5. Maka itu ditarik garis ke atas, gitu ya. Tarik garis ke atas, biru itu dilanjut lagi ke atas. Kemudian relative roughness atau kekasaran relatif itu diambil dari sebelah kanan. 0,000225 itu kira-kira di situ ya, di garis merah itu juga ditarik garis, tapi garisnya itu tidak horizontal terus ya, nggak lurus terus, tapi agak melengkung ke atas. Ya, agak melengkung ke atas, ya, mengikuti garis-garis lengkungan yang tebal itu di atasnya atau di bawahnya. Nah, dari dua garis itu maka dia akan berpotongan di sini di titik merah itu. Nah, dari situ lalu ditarik garis ke kiri. Nah, itulah harga F-nya ya. Jadi kita dapat menuliskan harga F-nya adalah 0,015. Nah, kalau harga F itu sudah diketahui, maka kita tinggal menghitung major head loss-nya atau HL-nya itu menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Ya, kita masukkan semua angka-angkanya. F-nya 0,015, L-nya panjangnya 400 meter, D-nya 0,2 meter, V-nya itu 4,46 meter per detik ya, dikuadratkan, lalu dibagi dengan 2G, itu 2 kali 9,81 meter per detik kuadrat. Sehingga kita dapatkan HL-nya adalah 30,42 meter ya. Jadi major head losses HL yang ditanyakan ya pada aliran tersebut adalah sebesar 30,42 meter. Nah, berikutnya contoh soal 2. Ini berkaitan dengan minor losses. Jadi ada suatu aliran air melalui pipa ya, pipa itu mengalami pembesaran ya, jadi lewat suatu diffuser ya. Diffuser itu dari 6 cm ke 9 cm diameternya secara gradual dan membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Nah, sehingga sudut dari diffusernya ini keseluruhannya adalah 60 derajat ya. Nah, kecepatan aliran sebelum memasuki diffuser ini adalah 7 meter per sekon. Nah, kita diminta untuk menghitung minor head loss-nya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Jadi, sudutnya adalah 60 derajat, maka kita dapatkan harga KL-nya adalah 0,07. Ya, 0,07 ya, untuk gradual expansion dengan sudut 60 derajat. Nah, gitu. Oke, nah dari sini kita tinggal memasukkan ke persamaan umum untuk minor losses. Persamaan umum untuk minor losses itu ini. HL sama dengan yang bawah ini ya, HL sama dengan KL V1 kuadrat per 2G. Sehingga kita dapatkan HL-nya atau minor losses-nya adalah 0,175 meter. Ini kalau kita menggunakan kecepatan yang di awal ya, di sebelum masuk gradual expansion. Nah, kalau kita misalnya ingin mengetahui berapa kecepatan air setelah melalui gradual expansion, maka kita hitung dengan menggunakan persamaan konservasi massa ya, seperti yang di atas ini ya. Sehingga kita dapatkan kecepatan air setelah keluar dari gradual expansion atau diffuser tadi adalah 3,15 meter per sekon. Tapi dalam perhitungan minor losses ini itu tidak diperlukan ya, karena sudah diketahui kecepatan di depan diffuser itu adalah 7 meter per sekon. Ya, sekali lagi, jadi ini minor losses-nya adalah 0,175
meter. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih Anda telah belajar dengan tekun dan runtut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.